Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu dasar transformator. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Dimas Setio Aji, yang kedua Imanur Jaman, yang ketiga Mordahaya Simanulang. Lanjut. Transformator adalah suatu peralatan listrik statis yang tidak bergerak yang dapat dihubungkan dengan dua rangkaian listrik atau lebih serta berfungsi sebagai penaik dan penurun tegangan atau arus. Pada umumnya transformator terdiri dari sebuah inti besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Rasio perubahan tegangan sebanding dengan rasio lilitan kedua kumparan, yang kumparan tersebut biasanya terbuat dari tembaga. Pada dasarnya, trafo menggunakan prinsip kerja dari hukum Faraday dan bahan ferromagnetik yang digunakan sebagai inti untuk efisiensi perubahan tegangan AC naik atau turun. Trafo tidak bisa menaikkan daya, oleh karena itu apabila tegangan naik maka arus akan turun, begitu sebaliknya. Fungsi mentransfer nilai up trafo penaik tegangan pembangkit tenaga listrik. Jumlah lilitan di sisi primer lebih sedikit dibanding jumlah lilitan di sisi sekunder. Untuk trafo step down, trafo penurun tegangan saluran distribusi. Jumlah lilitan di sisi primer lebih banyak dibanding jumlah lilitan di sisi sekunder. Pengukuran arus dan tegangan tinggi instrumen terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran tegangan potensial transformer dan pengukuran arus current transformer. Lanjut, Dimas. Bagian transformator. Yang pertama ada inti transformator, merupakan tempat kopel bersama induksi elektromagnet. Bahannya terbuat dari ferromagnet, tujuannya agar lebih banyak torque yang ditangkap untuk memberikan imbas elektromagnet ke sisi trafo yang lain. Kondisi fisik dari inti dibuat berlaminasi atau berlapis dengan lapisan isolator. Ditujukan untuk mengurangi arus ED sehingga rugi inti yang bisa dikurangi. Next. Yang kedua ada belitan transformator, merupakan tempat sisi tegangan primer untuk menghasilkan induksi elektromagnetik dan tempat beban untuk mengambil atau mendapat suplai tegangan atau arus. Belitan dilapisi lapisan isolator agar tidak terjadi short circuit pada belitan. Yang ketiga ada minyak transformator. Sebagian besar dari transformator tenaga memiliki kumparan-kumparan yang intinya direndam dalam minyak transformator, terutama pada transformator yang tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak transformator mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disipulasi dan juga berfungsi pula sebagai isolasi, memiliki daya tegangan tembas tinggi sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Yang keempat ada busing, hubungan antara kumparan transformator ke jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Yang terakhir ada pendingin. Pada inti besi dan kumparan-kumparan akan timbul panas akibat rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga. Bila panas tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebih,
akan merusakkan instalator transformator. Maka untuk mengurangi adanya kenaikan suhu yang berlebih tersebut pada transformator, bila juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang berfungsi untuk menyalurkan panas keluar transformator. Media yang digunakan pada sistem pendingin dapat berupa udara, gas, minyak, dan air. Lanjut oleh Murdahaya.